Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Mulyawan. Saya selaku moderator dan teman-teman saya yang akan memaparkan materi, yaitu ada Bapak Tegar, yang kedua ada Ibu Umi, yang ketiga ada Bapak Hardo, yang keempat ada Ibu Nining, dan yang kelima itu Ibu Aida. Oke, kita langsung saja dalam ke materi, yaitu materi hakikat bimbingan dan konseling. Yang pertama akan dipaparkan oleh Bapak Tegar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Bastian atas waktu yang sudah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan umum dan bimbingan konseling di sekolah yang memiliki beberapa tujuan, terutama setelah siswa mendapat pelayanan bimbingan, di antaranya 1. Mengembangkan pemahaman dan pengertian diri dalam kemajuannya di sekolah. Melalui BK, siswa dapat mengetahui dan memahami akan posisi dirinya di sekolah. Maksud posisi di sini adalah kemajuan yang telah dicapai atau diperoleh siswa selama bersekolah, karena biasanya ketika konselor atau guru BK memberikan bimbingan juga akan membahas dan menjelaskan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh siswa tersebut. Yang kedua yaitu mengembangkan dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam memilih kesempatan kerja tertentu yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang disyaratkan. Keberadaan BK terutama di tingkat pendidikan jenjang menengah atas baik SMA atau SMK bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki agar siap dan mampu untuk memasuki dunia kerja bagi mereka yang memang berencana untuk langsung terjun ke dunia kerja tanpa melalui dunia perkuliahan, atau bisa juga memberikan bantuan kepada mereka yaitu siswa yang berencana untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan agar dapat memilih universitas dan juga program studi yang sekiranya tepat bagi mereka dan sesuai dengan keterampilan atau keahliannya masing-masing. Tidak berbeda jauh dengan SMA atau SMK, untuk jenjang SD atau SMP keberadaan BK juga bertujuan untuk dapat membantu dan memotivasi siswa dalam menentukan jenjang sekolah berikutnya yang sekiranya layak untuk dipilih. Memotivasi siswa untuk rajin belajar dan berusaha agar dapat masuk ke sekolah, universitas atau pekerjaan yang diinginkan, dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab setiap siswa. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang ada secara tepat dan bertanggung jawab. Tak berbeda jauh dengan poin kedua sebelumnya, keberadaan BK juga bertujuan untuk dapat mengembangkan dan memantapkan kemampuan masing-masing individu yaitu siswa akan potensi dan keterampilan yang dimilikinya untuk kemudian dapat menemukan informasi mengenai kesempatan atau peluang yang ada di hadapannya yang sesuai dengan potensi dan keterampilan yang ada di dalam dirinya secara tepat dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain. Selain memberikan pemahaman akan diri setiap siswa, keberadaan BK juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya keberadaan orang lain di sekitarnya. Memberikan pemahaman siswa untuk menghargai orang yang ada di sekitarnya tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Juga membiasakan perilaku untuk mewujudkan kepentingan bersama daripada kepentingan yang bersifat individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan khusus dari adanya bimbingan konseling di sekolah. Secara khusus bimbingan konseling di sekolah memiliki beberapa tujuan, terutama setelah siswa mendapat pelayanan bimbingan. Di antaranya 1. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Keberadaan BK bertujuan untuk dapat mengatasi kesulitan siswa dalam memahami dirinya sendiri. Diri sendiri boleh jadi adalah orang pertama yang dikenal sebelum mengenal orang lain, tetapi seberapa dalam siswa dapat memahami dirinya sendiri masih menjadi permasalahan yang tak kunjung terpecahkan. Padahal memiliki pemahaman mendalam tentang diri sendiri merupakan hal yang penting untuk apa yang akan dikerjakan atau dijalani oleh siswa di kehidupannya, baik untuk kebaikan diri sendiri, untuk membangun hubungan atau interaksi yang lebih baik dengan orang lain, juga untuk menciptakan hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Pemahaman terhadap diri sendiri pada siswa dapat berupa apa yang sebenarnya siswa inginkan, mengapa siswa merasakan apa yang tengah dirasakan,
serta pertanyaan-pertanyaan lain yang jawabannya tidak sesuai dengan keinginan siswa. Keberadaan BK inilah yang dapat menjembatani, memfasilitasi, dan membantu menjelaskan kepada siswa agar siswa mampu atau dapat benar-benar memahami dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Tujuan khusus BK yang berikutnya adalah membantu kesulitan siswa dalam memahami lingkungannya, baik lingkungan di sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Pemahaman siswa akan lingkungan sekolah sangatlah penting, karena di sanalah hampir setiap hari siswa menuntut ilmu, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki, dan juga berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang dan kepribadian. Siswa juga perlu memahami lingkungan keluarganya, karena setiap hari siswa pasti bertemu dengan anggota keluarganya masing-masing. Meskipun masih dalam lingkup keluarga, tetapi pasti setiap orang yang ada di dalamnya memiliki sifat dan kepribadian yang bermacam-macam. Apalagi lingkungan masyarakat, siswa tidak mungkin hidup tanpa berlambungan dengan masyarakat yang notabene banyak sekali orang dengan latar belakang, sifat, dan kepribadian yang bermacam-macam. Oleh karena itu, BK bertujuan untuk dapat mengembangkan pemahaman siswa terhadap lingkungan sekolahnya agar dapat menuntut ilmu dan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki secara maksimal, mampu memberikan pemahaman kepada siswa terhadap lingkungan, keluarga, dan masyarakat agar siswa mengetahui posisinya di dalam keluarga dan mengetahui bagaimana caranya bersikap yang baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Tujuan khusus yang ketiga yaitu mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Tujuan khusus yang sangat terasa dari adanya BK adalah ketika siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Biasanya ketika siswa dihadapkan dengan suatu permasalahan, baik yang timbul dengan antar sesama teman ataupun yang berasal dari luar lingkungan sekolah, biasanya dari keluarga, siswa cenderung diam saja karena bingung harus berbuat apa untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya itu. Atau bisa juga siswa melakukan sebuah tindakan atau memperlihatkan perilaku yang cenderung negatif sebagai bentuk pelampiasan rasa kesal atau bingung terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui BK inilah guru dapat memberikan bantuan berupa mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi siswa agar siswa dapat keluar dari permasalahan yang sedang menimpa. Tujuan khusus yang keempat dan terakhir adalah mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan minat, bakat, dan dalam bidang pendidikan dan kemungkinan pekerjaan yang cepat. Tujuan khusus yang sangat terasa dari adanya BK adalah berkaitan dengan mengatasi kesulitan siswa dalam menyalurkan kemampuan minat dan bakatnya di bidang pendidikan atau pekerjaan bagi mereka yang memang akan bekerja. Sudah menjadi hal yang lumrah atau wajar ketika siswa kesulitan dalam menyalurkan kemampuan bakat dan minatnya karena berbagai faktor, baik faktor dari dalam dirinya sendiri seperti rasa kurang percaya diri maupun faktor dari luar atau lingkungan yang seperti kurangnya dukungan atau support, biasanya dari orang tua karena dinilai kurang cocok atau kurang bermanfaat bagi si siswa itu sendiri. Melalui BK inilah guru dapat memberikan bantuan berupa dukungan, support atau nasihat kepada siswa agar dapat meningkatkan rasa percaya diri pada siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya yang sesuai. Karena semua bakat dan minat pada dasarnya memiliki nilai positif untuk perkembangan siswa. Jika dari pihak orang tua siswa merasa kurang setuju atau kurang cocok, dari pihak BK dapat memanggil orang tua tersebut untuk mengadakan pertemuan untuk dapat diberikan penjelasan dan pemahaman terkait kemampuan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh anaknya dan juga prospek ke depannya agar orang tua tersebut dapat benar-benar memahami minat dan bakat yang dimiliki oleh sang anak. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai tujuan dari bimbingan konseling di sekolah. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Dwi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bapak Tegar yang telah mempresentasikan materi yaitu tujuan BK ya. Yang selanjutnya materi kedua akan dipaparkan oleh Ibu Umi. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih kepada Bapak Tegar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling mengembangkan sejumlah fungsi yang harus dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Fungsi-fungsi yang dimaksud yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan pengembangan. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu peserta didik, baik pemahaman tentang diri peserta didik, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan yang lebih luas. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Fungsi pengentasan dilakukan dengan memberdayakan seluruh kemampuan siswa, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan siswa, bukan keputusan guru pembimbing, terutama yang terkait dengan fungsi pengentasan, baik melalui kegiatan konseling perorangan maupun konseling kelompok. Yang terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam pelaksanaan tidak akan terlepas dari fungsi pemahaman. Artinya, fungsi ini itu secara efektif dilaksanakan jika guru pembimbing memahami betul peserta didik yang dibimbingnya, sehingga berbagai jenis layanan yang diberikan untuk terpeliharanya dan berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka. Demikian pemaparan dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan yaitu oleh Bapak Hardo. Terima kasih kepada Ibu Umi yang telah memaparkan materi kedua, yaitu tentang fungsi BK. Yang selanjutnya ada pemateri ketiga, yaitu Bapak Hardo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Umi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip BK. Poin keempat, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, sejumlah prinsip dan asas yang mendasari gerak dan langkah penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip asas-asas ini berkaitan dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung, serta berbagai aspek operasionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling perlu diperhatikan sejumlah prinsip, yaitu A. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Yang keempat, bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang akan menjadi orientasi pokok pelayanan. B. Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu. Yang pertama, bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan dan sebaliknya.
pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. Yang poin C, prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program-program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang terendah sampai tertinggi. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakannya penilaian yang teratur dan terserah. Yang poin D, prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atas desakan dari pembimbing atau pihak lain. Yang ketiga, permasalahan individu harus ditandatangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, kerjasama antar guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Yang kelima, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih Bapak Hardo yang telah mempresentasikan materi ya. Untuk yang selanjutnya ada Saudara Ibu Nining. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Hardo. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling. Pemenuhan atas asas-asas itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan. Sedangkan peningkatannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Adapun asas-asas dari bimbingan dan konseling ini ada 12 asas. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti ini. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas
bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik. Yang keempat, asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang kelima, asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling. Keenam, asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas yang menghendaki objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik pada kondisinya yang sekarang. Ketujuh, asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan tahap-tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, sehingga menunjang harmonis dan terpadukan. Untuk itu, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Kesembilan, asas kenormatifan. Asas kenormatifan yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, norma hukum, norma peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Kesepuluh, asas keahlian. Asas keahlian yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, kaidah pelaksanaan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Ke-11, asas ahli tangan. Asas ahli tangan yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan peserta didik mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12, asas tutwuri handayani. Asas tutwuri handayani yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberi rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Demikian pemaparan dari saya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Aida. Kepadanya dipersilahkan. Setelah 4 materi tadi, diantaranya tadi ada Bapak Hardo yang menjelaskan prinsip PK dan Ibu Nining menjelaskan tentang asas PK. Yang selanjutnya ada pemateri kelima, yaitu Ibu Aida. Waktu dan tempat kami persilahkan. Guru pembimbing melaksanakan tugas pokok di sekolahan berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling, terutama siswa di sekolahan. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas-tugas guru pembimbing di sekolahan, yaitu pertama, memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling. Kedua, merencanakan program bimbingan konseling. Ketiga, melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan konseling. Keempat, melaksanakan segenap program layanan dukung bimbingan konseling. Kelima, menilai proses dan hasil pelayanan satuan layanan dan satuan dukung bimbingan konseling. Keenam, menganalisis hasil penelitian layanan dan kegiatan bimbingan konseling. Ketujuh, melaksanakan tindakan lanjut berdasarkan hasil penelitian layanan dan kegiatan bimbingan konseling. Kedelapan, mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan dukungan bimbingan konseling. Kesembilan, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan bimbingan konseling secara menyeluruh kepada guru bimbingan konseling. Sekian pemaparan dari saya serahkan ke moderator. Demikian pemaparan dari Ibu Aida. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik individu ataupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan. Pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku, bimbingan konseling bertujuan agar anak dapat menghadapi masalah emosionalnya, memiliki tingkat keharmonisan dalam tingkah laku, emosi, dan pikiran sehingga anak merasa nyaman dengan dirinya sendiri, menerima keterbatasannya, dan mengubah tingkah laku anak yang mempunyai akibat negatif menjadi positif. Terima kasih untuk kepada semua pemapar materi. Demikian pemaparan hari ini, yaitu tentang hakikat bimbingan dan konseling. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada kritik saran, bisa di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.